Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrina Nur Hafidah, NIM 230341911. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Sosiolinguistik yang diampu oleh Bapak Zaim El Mubarak. Dimulai dari pertanyaan pertama. Kajian linguistik yang mempelajari sistem internal bahasa atau struktur bahasa disebut kajian C. Mikrolinguistik. Nomor 2. Kajian bahasa yang lebih memperhatikan perangkat tingkah laku bahasa lazim dimasukkan dalam kajian A. Sosiolinguistik. 3. Perangkat sistem yang abstrak dan seragam bagi semua pemakai bahasa disebut juga C. Language. 4. Bahasa adalah suatu bentuk tingkah laku budaya manusia, berarti bahasa itu D. Heterogen. 5. Variasi bahasa yang digunakan dalam stratifikasi sosial dikelompokkan pada kriteria tertentu, kecuali A. Kriteria material. 6. Dalil bahwa bahasa adalah bentuk tingkah laku budaya manusia, berarti bahasa itu D. Heterogen. 7. Sosiolinguistik yang memutuskan perhatiannya pada penggunaan bahasa dalam sosial budaya disebut C. Etnografi komunikasi. Nomor 8. Sosiolinguistik yang berupa memberikan perorganisasian penggunaan bahasa dan perilaku terhadap bahasa yang lazim diterima oleh masyarakat tutur lazim disebut B. Sosiolinguistik deskriptif. 9. Dimensi kajian bahasa dalam sosiolinguistik berhubungan dengan variabel sosial dan C. Linguistik. Nomor 10. Variasi dialek sosial yang dianggap berfungsi dalam masyarakat disebut D. Sosiolek. 11. Fungsi bahasa yang bertindak untuk mengawasi serta untuk mengendalikan oleh Halliday dimasukkan dalam fungsi C. Regulasi. 12. Bilingualisme setara dengan bilingualisme yang A. Tingkat penguasaan bahasanya sama. 13. Salah satu contoh situasi penggunaan varian bahasa jenis seragam tidak baku dalam situasi diklosia yaitu B. Dia pergi beneran ke Jakarta. 14. Pada masyarakat bilingual, diklosia berkait dengan pilihan C. Ragam tinggi dan ragam rendah. 15. Salah satu contoh penggunaan ragam atau bahasa tinggi adalah penggunaan A. Komunikasi kedinasan. 16. Bahasa Indonesia baku mempunyai ciri-ciri berikut, kecuali digunakan D. Dengan teman sekantor. 17. Situasi yang ditambah bilingualisme yang mengurangi diklosia terjadi jika pilihan bahasa C. Terjadi karena bahasa yang digunakan oleh mitra tutur. 18. Situasi diklosia bilingualisme terjadi jika ada kondisi berikut, kecuali masyarakat menggunakan A. Satu bahasa saja. 19. Ketika Anda melihat seorang pelayan yang hanya menguasai bahasa daerah bercakap-cakap dengan majikannya, Anda sedang melihat praktik C. Ralat. 19. Ketika Anda melihat seorang pelayan yang hanya menguasai bahasa daerah bercakap-cakap dengan majikannya, Anda sedang melihat praktik D. Diklosia tanpa bilingualisme. 20. Seorang ustadz sedang memberikan pengajian di Masjid Istiqlal dengan menggunakan pengantar bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
ustadz tersebut sedang melakukan praktik D. Bilingualisme dan diglosia. 21. Mengapa masyarakat tutur itu dapat berbentuk C. Karena kebersamaan dalam kode-kode linguistik. 22. Kompleksnya masyarakat tutur ditentukan oleh D. Banyak dan luasnya variasi bahasa. 23. Masyarakat tutur yang besar dan beragam memperoleh verbal repertoirnya dari B. Interaksi verbal langsung di dalam kegiatan. 24. Penamaan bahasa masyarakat tutur. Seorang tutor dilandasi oleh kriteria pelapisan sosial berdasarkan pada kriteria A. Ekonomi. 25. Masyarakat tutur yang memiliki kompetensi berbahasa lebih dari 3 bahasa atau lebih termasuk masyarakat tutur C. Multilingual. 26. Yang termasuk masyarakat tutur berdasarkan ketaatan agama adalah D. Majelis Taklim. 27. Pilihan berikut adalah penyebab hadirnya variasi bahasa eksternal kecuali D. Kemajemukan sosial. 28. Variasi atau ragam itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman C. Sosial dan fungsi bahasa. 29. Berikut pengkategorian variasi bahasa berdasarkan penuturnya, kecuali B. Bagaimana kedudukan sosialnya di dalam masyarakat. Nomor 30. Dialek Banten dan dialek Cirebon termasuk bahasa yang sama, karena kedua dialek tersebut berasal dari B. Bahasa Jawa. 31. Penggunaan kronolog dalam masyarakat pada kurun waktu tertentu akan tampak berbeda. Perbedaan ini paling tampak pada segi C. Lafal. 32. Perubahan penggunaan kronolog dalam masyarakat pada kurun waktu tertentu telah terjadi akibat C. Perubahan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 33. Sosiolog merupakan variasi bahasa yang baru yang menyangkut masalah pribadi para penganutnya, antara lain keadaan A. Sosial ekonomi. 34. Perhatikan penggunaan bahasa pada buruh, pedagang kecil, para guru, para mubalik, dan para pengusaha. Anda pasti akan menangkap variasi bahasa mereka yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan bahasa mereka karena faktor D. Lingkungan pekerjaan. 35. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Bali mengenal undak-usuk. Undak-usuk adalah variasi yang berkenaan dengan tingkat kebangsawanan. Contoh kosakata yaitu C. Mati, meninggal. 36. Akrolek merupakan variasi sosial yang lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial lainnya. Salah satu contoh akrolek yaitu B. Dialek Yogyakarta. 37. Seorang peneliti sedang menganalisis hasil pembahasan penelitian nilai budaya sastra lisan Banyumas. Agar sastra lisan Banyumas bisa dilestarikan, maka kaitannya dengan kebudayaan, bahasa berfungsi sebagai D. Pengembangan kebudayaan. 38. Berikut ini termasuk fungsi bahasa perorangan, kecuali B. Fungsi transaksional. 39. Mengenali dialek seseorang dari karya tulisnya memang lebih sulit daripada melalui C. Berbicara. 40. Hal-hal berikut merupakan faktor penyebab bilingualisme, kecuali D. Bagaimana enaknya berkomunikasi. 41. Pertimbangan pilihan bahasa atau ragam dalam diglosia dilakukan penutur berdasarkan pertimbangan D. Fungsi ragam dan bahasa yang tidak perlu terkait dengan derajatnya. 42. Penggunaan dialek tinggi atau rendah yang tidak cocok dengan situasinya menyebabkan si penutur bisa menjadi cemoohan atau tertawaan orang lain.
Kasus ini perlu ditimbangkan jika situasi perintah pada pekerja digunakan A. Pilihan bahasa rendah. 43. Berikut ini wacana kodifikasi formal dalam standarisasi ragam tinggi kecuali C. Karya sastra. 44. Salah satu ketentuan perbedaan bahasa tinggi dan bahasa rendah yaitu B. Fungsi bahasa pilihan. 45. Mengapa dalam situasi resmi bahasa Indonesia dipilih dalam kebiasaan bilingualisme? C. Karena bahasa Indonesia berkedudukan lebih tinggi daripada bahasa daerah. 46. Hubungan antara bilingualisme dan diklosia terletak pada A. Titik temu dan titik pisah antara bilingualisme dan diklosia. 47. Mengapa diklosis tanpa bilingual tidak dapat disebut sebagai satu masyarakat tutur? Sebab kedua kelompok tersebut D. Sangat bervariasi. 48. Manakah pernyataan yang benar? C. Masyarakat Indonesia adalah bilingual dan diklosik. 49. Negara manakah yang tidak menggunakan bahasa mereka sebagai alat komunikasi dalam kesatuan kedaulatan? B. Singapura. 50. Fishman mengatakan bahwa bilingualisme adalah karakteristik kemampuan penggunaan bahasa yang individual. Maka berdasarkan tingkat keformalannya, variasi bahasa tersebut termasuk C. Ragam santai. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.